Assalamualaikum, selamat siang semuanya. Kami dari kelompok 9 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai perancangan basis data dengan berjudul Implementasi Basis Data pada UMKM Nasi Kuning WDP. Di sini kami terdiri dari 3 anggota, dan di sini kita memasuki latar belakang. Pembentukan usaha mikro atau UMKM penjualan nasi kuning dengan implementasi database didorong oleh peningkatan permintaan akan makanan cepat saji berkualitas, persaingan bisnis yang ketat, dan kebutuhan akan efisiensi dalam pengelolaan inventory dan pelayanan pelanggan. Dengan menggunakan database, UMKM dapat mengoptimalkan pengelolaan stok, meningkatkan efisiensi pelayan, serta menganalisis data untuk membuat keputusan strategis. Kemajuan teknologi informasi dan dorongan pemerintah terhadap kepatuhan regulasi juga memainkan peran penting dalam keputusan untuk mengadopsi teknologi ini. Dengan demikian, implementasi database menjadi langkah yang rasional untuk meningkatkan efisiensi operasional dan daya saing UMKM dalam pasar yang semakin kompetitif. Jadi kita memasuki overview yang dimana memiliki 5, yaitu ERD atau bisa disebut dengan entitas relationship diagram. Yang kedua skema relasi, yang ketiga entitas dan atribut, yang keempat H-akses, yang kelima join, group by, dan count. Di sini kita terdapat diagram ERD yang dimana memiliki 4 instalasi. Yang pertama itu produk. Produk memiliki 4 atribut. Yang pertama ID produk, nama produk, stok, harga. Yang kedua instalasi karyawan. Di sini juga terdapat 5 atribut. Yang pertama ID karyawan, nama karyawan, gaji, alamat, dan terakhir nomor telepon. Nah, di sini terdapat menjual. Yang dimaksud itu menjual itu ialah karyawan menjual produk tersebut. Yang ketiga instalasi pelanggan. Instalasi pelanggan terdapat 5 atribut. Yang pertama ID pelanggan, nama, alamat, pesanan, dan nomor telepon. Nah, di sini terdapat melayani, yang dimaksud dengan karyawan melayani pelanggan tersebut. Dan yang terakhir etilasi transaksi, yang terdapat 5 atribut. Yang pertama ID transaksi, tanggal, ID pembeli, metode pembayaran, total transaksi. Nah, di sini terdapat jumlah total. Yang dimaksud jumlah total tersebut ialah pelanggan mentransaksi atau menghitung jumlah total tersebut. Nah, di sini terdapat skema relasi, yang dimana relasi tersebut ialah sebuah cara untuk mempresentasikan hubungan antara satu tabel dengan tabel lainnya melalui sebuah kolom kunci. Nah, di sini terdapat 4 relasi. Yang pertama relasi karyawan produk, relasi one to many, yang artinya dengan satu orang karyawan dapat menjual beberapa produk. Yang kedua relasi karyawan pelanggan. Di sini relasi terdapat 2, yaitu relasi one to one, yang artinya satu orang karyawan untuk melayani satu orang pembeli. Yang kedua relasi one to many, yang dengan artinya satu orang karyawan untuk melayani banyak orang pembeli. Yang ketiga relasi pelanggan transaksi, yang terdapat satu relasi yang bernama one to one, yang dimana artinya satu orang pelanggan terjadi satu buah transaksi. Terakhir relasi produk pelanggan, yang dimana yang dimana terdapat satu relasi yaitu many to one, yang artinya banyak produk dapat dibeli oleh satu orang pelanggan. Nah, di sini kita dapat menengok sebuah tabel skema relasi. Nah, di sini juga terdapat entitas tersebut, yang dimana entitas produk memiliki atribut yaitu ID produk, nama produk, stok, harga. Yang kedua entitas karyawan, yang dimana memiliki atribut yaitu ID karyawan, nama, gaji, alamat, nomor telepon. Yang ketiga entitas pelanggan, yang dimana atributnya itu ialah ID pelanggan, nama, alamat, pesanan, nomor telepon. Yang terakhir itu entitas transaksi, yang memiliki atribut ID transaksi, tanggal, ID pembeli, metode pembayaran, total transaksi. Nah, di sini kita lanjutkan oleh Irsyad. Selanjutnya saya akan menjelaskan bagian sintaks. Yang pertama yaitu tabel produk. Sintaks yang digunakan untuk membuat tabel produk adalah create table produk, lalu dilanjutkan dengan kolom ID produk, kolom nama produk,
kolom harga, dan kolom stok dengan tipe data varchar. Lalu untuk memasukkan data ke dalam tabel produk menggunakan sintaks insert into, produk, values, isi dari ID produk, nama produk, harga, dan stok. Selanjutnya pada tabel karyawan, untuk membuat tabel karyawan menggunakan sintaks create table karyawan, lalu kolom ID karyawan dengan tipe data varchar, kolom nama karyawan tipe data varchar, kolom gaji tipe data varchar, kolom alamat tipe data varchar, dan kolom nomor telepon tipe data varchar. Untuk memasukkan data ke dalam tabel karyawan menggunakan sintaks insert into, karyawan, values, data dari ID karyawan, nama karyawan, gaji, alamat, dan nomor telepon. Selanjutnya pada tabel pelanggan, untuk membuat tabel pelanggan menggunakan sintaks create table pelanggan dengan tipe data varchar, kolom ID pelanggan, kolom nama, kolom alamat, dan kolom nomor telepon. Lalu dilanjut memasukkan data ke dalam tabel pelanggan menggunakan sintaks insert into pelanggan, values, data dari ID pelanggan, nama, alamat, dan nomor telepon. Yang terakhir yaitu tabel transaksi. Membuat tabel transaksi menggunakan sintaks create table transaksi dengan kolom ID transaksi, tipe data varchar, kolom tanggal, kolom jumlah pembeli, kolom metode pembayaran, dan kolom total harga. Untuk memasukkan data ke dalam tabel transaksi menggunakan sintaks insert into ID transaksi, tanggal, jumlah pembeli, metode pembayaran, dan total harga. Selanjutnya yaitu user dan hak akses. Di database ini terdapat 3 user, yaitu 2 user karyawan dengan nama DD dan user list untuk karyawan juga. Dan yang selanjutnya ada user admin, yaitu admin tubes yang dengan hak akses bisa mengedit semua bagian pada database ini. Dan user karyawan dengan hak akses untuk melihat tabel. Untuk pembuatan user dan hak akses, di sini sintaks untuk membuat user karyawan, yaitu karyawan DD, menggunakan sintaks user create user, nama karyawan DD at localhost identified by password. Lalu sintaks yang kedua yaitu untuk user karyawan list dengan cara create user list at localhost identified by password. Yang terakhir yaitu user admin dengan sintaks create user admin at localhost identified by password. Untuk sintaks hak akses, di sini yang pertama yaitu hak akses untuk admin dengan sintaks grant all privilege on database to base basdat titik bintang to user admin at localhost. Lalu dua hak akses untuk 2 karyawan dengan sintaks grant select on bintang titik bintang to nama karyawan at localhost. Di sini bintang titik bintang berarti semua tabel yang ada di dalam database tersebut. Oke, baik. Di sini saya akan melanjutkan tentang join dan juga group by. Join merupakan sebuah hal yang dapat dilakukan untuk menggabungkan 2 atau lebih tabel dengan menggunakan penghubung tertentu. Misalnya di bagian ini. Bagian ini kami melakukan join antara tabel karyawan dengan tabel pelanggan dengan menggunakan penghubung pelanggan ID karyawan. Di sini dengan menggunakan perintah select dan mencantumkan apa saja yang ingin ditampilkan, kemudian digabungkan dengan tabel karyawan, maka akan tercipta sebuah tabel yang dimana tabel tersebut akan menampilkan data antara 2 buah tabel yang telah digabung dengan perintah join. Setelah itu,
kami juga menggabungkan antara tabel pelanggan dan juga tabel transaksi, di mana penghubung dari antara kedua tabel tersebut adalah dengan menggunakan ID pelanggan, di mana dengan menggunakan perintah select, kemudian prompt untuk penggabungan tabel dilakukan dengan sintaks inner join, sehingga menghasilkan data sebagai berikut, yang akan tampil yaitu ID transaksi, tanggal, jumlah pembeli, metode pembayaran, total harga, ID pelanggan, nama, alamat, dan nomor telepon, yang dimana data tersebut merupakan data yang merupakan gabungan dari dua buah tabel yang telah di-join tersebut. Setelah join, kami juga melakukan sintaks group by dan juga count. Group by merupakan perintah dalam SQL yang mengelompokkan baris dengan nilai yang sama di kolom tertentu ke dalam satu rekor. Ini biasanya digunakan bersama dengan fungsi agregat seperti count, sum, average, max, atau min. Misalnya, untuk yang pertama, kami melakukan group by antara tabel pelanggan. Nah, di mana pada proses ini kami melakukan penggabungan antara ID pelanggan, nama pelanggan, dan total belanja pada tabel transaksi, sehingga terjadi tabel seperti gambar berikut dengan menggunakan sintaks select, kemudian prompt, dan inner join. Setelah itu, penggabungan dilakukan dengan group by. Untuk perintah count dapat dilakukan sebagai contoh sebagai berikut. Untuk mengetahui rata-rata gaji dari karyawan dari UMKM tersebut, dapat dilakukan dengan sintaks count, yang di mana nilai rata-rata gaji dari karyawan tersebut dapat ditentukan dengan menjumlahkan total gaji dari kedua karyawan tersebut, kemudian membagikan dengan berapa orang karyawan tersebut. Pada bagian ini kami di UMKM tersebut terdapat 2 orang karyawan. Artinya rata-rata gaji dari kedua orang tersebut akan dapat diketahui dengan cara menjumlahkan gaji dari orang pertama ditambah orang kedua dibagikan dengan 2 orang karena terdapat 2 buah karyawan. Perintahnya dapat dilakukan dengan perintah sebagai berikut: select karyawan.alamat, kemudian AFG untuk sebagai rata-rata, yang dimana rata-ratanya dimisalkan dengan rata-rata gaji dari tabel karyawan, digabungkan dengan karyawan dengan menggunakan alamat. Setelah itu kami juga melakukan count untuk total pembeli dari tiap tanggal yang ada. Pada bagian ini, misalnya pada tanggal 2 Juni terdapat 29 pembeli, yang dimana pembeli tersebut dapat diketahui dari banyaknya transaksi dengan total pembeli yang ada. Dan juga di sini kami juga mempunyai tabel total penjualan per produk. Misalnya di sini untuk ID produk GR1 atau dengan nama produk gorengan, total penjualan yang telah terjadi pada saat itu adalah sekitar 500, begitu juga seterusnya hingga ke roti bakar, yaitu total penjualannya 486, di mana hasil tersebut dapat diketahui dari proses penggabungan atau proses penjumlahan antara tabel produk dengan tabel transaksi. Dan yang terakhir kami juga melakukan count untuk jumlah produk terjual per tanggalnya. Misalnya pada tanggal 2 Juni 2024, roti bakar atau kukus yang terjual adalah sekitar 1 produk, begitu juga dengan produk-produk yang lain untuk tiap-tiap tanggal yang telah ditentukan. Prinsipnya dapat dilakukan dengan menggunakan sintaks inner join, yang dimana join antara tabel transaksi dengan tabel pelanggan, kemudian group by antara transaksi tanggal dengan produk dan nama produk. Baik, sekian hasil presentasi dari kami. Sekian dan terima kasih.